Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat yang muliakan ibunda-ibunda jemaah Majelis Ta'lim Al-Barakah khususnya, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan tentunya mudah-mudahan selalu punya semangat untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, walaupun sampai saat ini kita tidak bisa melaksanakan pengajian secara langsung, insya Allah mudah-mudahan melalui video-video ini tetap memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya, khususnya ibunda-ibunda jemaah Majelis Al-Barakah yang dimuliakan Allah, yang akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi, yang insya Allah sekarang sudah sampai di hadis ke-307. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hiththi 'ala du'ai wal istighfari fin nisfis sani min kulli lailatin. Bab kali ini kita akan membahas tentang anjuran, tentang ajakan agar kita semua senantiasa berdoa kepada Allah, wal istighfar, dan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, khususnya fin nisfis sani min kulli lailah, setiap separuh malam terakhir di tiap malamnya. Apa istimewanya? Masya Allah, ternyata banyak keistimewaan bagi orang-orang yang mau bangun di malam hari, kemudian orang itu berzikir kepada Allah, orang itu bermunajat kepada Allah, orang itu berdoa kepada Allah, orang itu sholat, mengerjakan sholat-sholat sunnah, baik itu sholat sunnah, tahajud, hajat, tasbih, atau sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Dan keutamaannya sangat luar biasa. Kenapa? Dalam hadis 307 di sini dikatakan ruwaina fi sahih al-Bukhari wa Muslimin, diriwayatkan kepada kami di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala niki turun ke langit dunia. Allah setiap malam itu turun ke langit dunia. Apa itu langit dunia? Langit dunia ini adalah langit yang masih bisa kita lihat. Itu adalah langit dunia, langit yang menaungi dunia. Lapisan pertama itu adalah sama'ud dunya, langit dunia.
Jadi tiap malam Allah turun ke langit dunia ini. Hina yabqa thuluthul lail, pada saat kapan malamnya itu, waktunya kapan? Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Dalam riwayat ini dikatakan masih tersisa sepertiga malam terakhir. Mungkin kalau kita jadikan jam, mungkin ya sekitar kira-kira jam setengah 3, jam 3, setengah 4, jam 4. Itu adalah waktu yang paling tepat, waktu yang paling baik. Setelah Allah turun, fayaqulu, Allah berseru, Allah memanggil kita, Allah membangunkan kita. Allah berfirman, mayyad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, fastajiba lahu, maka akan aku ijabai, kata Allah. Allah ijabai, Allah kabulkan. Wa may yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku, barang siapa yang memohon kepadaku, fa'u'tiyahu, maka akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kebahagiaan dunia, Allah akan berikan. Kita minta kebahagiaan akhirat, Allah akan berikan. Kita minta kaya, Allah yang maha kaya. Kita minta kita sukses, kita minta anak-anak kita sukses, kita minta anak-anak kita min ahlil Quran, Allah akan berikan semuanya. Yang penting istiqamah, bangun di malam hari, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yastaghfiruni, barang siapa yang meminta ampun kepadaku, barang siapa yang bertaubat kepadaku, fa'ughfira lahu, maka aku akan mengampuninya, kata Allah Subhanahu wa taala. Saat orang-orang lain lelap tidur, kita bangun malam, kita zikir kepada Allah, kita sholat, kemudian kita istighfar, kita doa kepada Allah, minta kepada Allah, maka itu lebih cepat diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, absyus salam, tebarkanlah salam, keselamatan. Jadi orang mukmin itu, orang Islam itu dimanapun ia berada, selalu memberikan keselamatan, selalu memberikan ketenangan dimanapun dia berada, di komunitas apapun dia berada. Wa ut'imut ta'am, kemudian memberikan makanan, bersedekah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi zamannya zaman sekarang, ayo yang mampu bantu yang tidak mampu, yang tidak bisa bekerja karena efek daripada corona ini dan dia betul-betul membutuhkan makanan, ayo kita yang punya, kita yang mampu, kita yang memiliki makanan, ayo kita berbagi dengan mereka, saling membantu di waktu atau saat-saat seperti ini. Kemudian wasallu billaili, dan sholatlah di waktu malam, wan nasu niyamun, di waktu, di saat manusia yang lain itu terlelap, di saat orang-orang lain itu tertidur, kita bangun untuk sholat malam. Maka apa janji Allah, janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannah bisalamin, kata Rasul, masuklah kalian semua ke dalam surga bisalamin, dengan penuh keselamatan, aman, lancar, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis 308. Hadis ini senada dengan hadis yang di atas, cuma riwayatnya beda. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam satu riwayat Imam Muslim,
Rasulullah bersabda, yanzilullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ini turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, kulla lailatin, setiap malam. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Hina yamdi thuluthul lail, ketika sudah berlalu sepertiga malam. Nih, jadi sepertiga malam awal. Hina yamdi thuluthul lailil awal, ketika sudah berlalu sepertiga malam pertama. Ya mungkin kira-kira dan sekitar jam 12, jam 1, jam 2 dan seterusnya. Karena di sini tidak ada kepastian. Tapi di sini berdasarkan banyak riwayat, ini seakan-akan mengandung arti seperti ini. Waktu di mana orang-orang sudah banyak yang terlelap, waktu di malam yang sudah sunyi. Bisa saja jam 1 sudah sepi, jam 2. Jadi Allah di saat sepi nih, di saat lebih banyak orang yang tidur, maka Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah berseru. Allah mengatakan, Anal Malik, Anal Malik, kata Allah. Aku adalah sang raja di raja, kata Allah. Anal Malik, akulah sang penguasa, kata Allah. Man dzalladzi yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, barang siapa yang meminta kepadaku, fastajib lahu, maka akan aku berikan, kata Allah, maka akan aku ijabahi, kata Allah. Man dzalladzi yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku di waktu itu, fa'utiyahu, maka akan aku berikan, kata Allah. Man dzalladzi yastaghfiruni, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, fa'aghfir lahu, maka aku akan mengampuninya, kata Allah. Fala yazalu kadzalik hatta yudhi'al fajr. Dan terus tanpa hentinya Allah berseru seperti itu. Allah tidak meninggalkan langit dunia sambil terus menerus berseru, barang siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabahi, barang siapa yang beristighfar kepadaku akan aku ampuni. Allah bangunkan kita. Nuzulul umam, ayo bangun. Kalau engkau bangun, engkau berdoa akan aku ijabahi. Kalau engkau bangun, engkau meminta akan aku beri. Kalau engkau bangun, engkau beristighfar akan aku ampuni. Ibu-ibu al-barakah, bangun semuanya. Kalau kalian semua bangun, minta kepada Allah akan diberi, istighfar kepada Allah akan diampuni, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat dikatakan, idza madha satrul lail aw thulutha. Ada yang mengatakan ketika sudah lewat sepertiga awal. Ada riwayat yang mengatakan setelah lewat setengah malam, ya jam 2-an, jam setengah 2. Ada yang mengatakan aw thuluthahu, atau setelah lewat 2/3 malam, ya jam 3, jam setengah 4, jam 4. Yang penting kita bangun di malam hari. Hadis 309. Warwaina fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi. Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmidzi. An Amr bin Abasa, dari Amr bin Abasa radhiyallahu anhu, annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Abasa pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, sedekat-dekatnya seorang abid, orang yang menyembah dengan ma'bud, zat yang disembah, sedekat-dekatnya al-khaliq, sedekat-dekatnya makhluk ciptaan Allah dengan al-khaliq, Allah yang menciptakan, fi jawfil lailil akhir,
yaitu ketika berada di tengah malam terakhir, setengah malam terakhir. Ini posisi terdekat dengan Allah. Ya, selain waktunya ini waktu kita yang paling dekat dengan Allah. Kemudian di waktu itu kita gunakan untuk bersujud kepada Allah. Yang sama-sama kita ketahui bahwa posisi sujud ini adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Waktunya waktu terdekat dengan Allah. Kemudian posisinya posisi sujud, posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sujud itu kita meminta kepada Allah. Dalam sujud itu kita beristighfar kepada Allah. Dalam sujud itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala masalah akan Allah berikan jalan keluar, segala masalah akan Allah berikan solusi insya Allah. Kemudian fa in istata'ta, kata Rasul, jika memang engkau mampu, jika memang kalian mampu, kata Rasul, antakuna mimman yadhkurullah ta'ala, menjadi bagian dari orang-orang yang berzikir kepada Allah fitil kasa'ah, di waktu itu, di waktu malam itu. Jadi kalau memang kalian mampu menjadi sebagian dari orang-orang yang bangun malam minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, fakun, kata Rasul, maka jadilah sebagian orang itu, yaitu orang yang bangun malam bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya meminta berdoa ya tentang situasi kita saat ini. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya. Kemudian hadis 310 diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Jabir bin Abdullah, qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Jabir, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya di waktu malam itu la sa'atan, ada satu waktu, ada satu saat, ada satu waktu, ada satu jam, la yuwafiquha rajulun muslimun, yang mana jika ada seorang muslim yang bertepatan dengan waktu itu, di mana orang itu yas'alullah ta'ala, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, khairan min amri dunya wal akhirah, meminta kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, illa a'tahullahu ia tidak akan diberi apa-apa oleh Allah kecuali Allah akan mengabulkan apa yang menjadi permintaannya, melainkan orang itu akan diberi apa yang menjadi permintaannya, pasti itu. Wadhalika kullu lailatin, dan ini terjadi setiap malam. Ya, setiap malam, tapi waktunya memang menjadi rahasia. Apakah jam 12 malam, apakah jam 1 malam, apakah jam 3 malam, apakah jam 4 malam, apakah jam 6 malam, jam 5 malam, jam 4 malam, mohon maaf. Ya, apakah jam 3 malam, jam 4 malam. Ya, waktunya masih menjadi rahasia. Nah, tapi ketika kita bisa ihya'ul lail, kita bisa hidupkan malam-malam kita dengan zikir kepada Allah, dengan sholat, dengan berdoa kepada Allah, insya Allah pasti kita akan menemukan waktu di mana tidak ada permintaan kecuali Allah kabulkan permintaannya. Tidak ada doa kecuali Allah kabulkan doanya. Tidak ada istighfar, permintaan ampun, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan melalui video ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan sekali lagi harapan kita musibah ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali dalam majelis-majelis selanjutnya. Demikian yang bisa Tiang sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.